Terkait isu yang beredar, yang beberapa media yang beredar di pemberitaan bahwa TPP belum dibayarkan dan juga P3K juga belum dibayarkan. Begini, jadi ada pemberitaan ya dari salah satu media yang menyampaikan bahwa ada ratusan pegawai P3K belum menerima 2 bulan gaji, yang sepertinya media tersebut menganggap bahwa ada unsur kesengajaan untuk tidak dibayarkan kepada para P3K itu. Dan saya mau sampaikan bahwa informasi itu tidak benar sama sekali. Hoax maksud Anda? Ya, bisa dikatakan seperti itu karena tidak berdasarkan data dan fakta. Klarifikasi yang berimbang dari berbagai pihak itu tidak dilakukan. Nah, ini mungkin terjadi karena kekurangpahaman ya dari media untuk mau mendalami, mengetahui tentang sebetulnya bagaimana sistem pembayaran gaji itu. Karena sistem pembayaran gaji khususnya bagi pegawai PNS ataupun P3K yang merupakan bagian daripada ASN itu, untuk pengangkatan yang baru itu tidak serta-merta langsung bisa dicairkan segera setelah SK itu terbit. Ada proses yang cukup panjang yang harus dilalui. Itu pun kalau dia berjalan normal. Tetapi banyak terjadi bahwa P3K ataupun PNS ini yang pengangkatan baru itu seringkali salah di dalam menyusun data ataupun memberikan informasi data baik kepada BKPSDM ataupun kepada keuangan untuk memproses daftar gaji mereka. Nah, sebetulnya istilah ini sering kita dengar ya, kalau gaji bagi pegawai baru baik PNS maupun P3K ini itu dulunya sering disebut dengan gaji rapel atau rapel gaji ya. Artinya karena proses pengurusan administrasi kepegawaian mereka itu sering memakan waktu yang cukup lama, sehingga 1-2 bulan pertama mereka belum menerima gaji, tapi itu semua akan dibayarkan sekaligus pada bulan berikutnya. Jadi misalnya tertinggal 2 bulan gaji, maka pada bulan ketiga akan dibayarkan secara keseluruhan sebanyak 3 bulan gaji. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya ada penjelasan yang ingin kami sampaikan secara khusus ya, mendetail mengenai mengapa mereka itu terlambat. Itu yang pertama, terlewatnya batas waktu pemasukan berkas gaji oleh SKPD yang bersangkutan. Karena sesuatu hal yang sebetulnya lumrah seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu adanya keterlambatan pengumpulan kelengkapan data dari ASN itu sendiri atau P3K itu sendiri. Kemudian kedua, gaji ASN sering dirapel karena perlu prosesnya rekonsiliasi dengan periode pembayaran gaji. Supaya klop karena ada ketambahan pegawai, ada ketambahan ASN, ada ketambahan P3K, sehingga kan formasi untuk ke daftar gaji ini perlu kita atur kembali. Nah, itu tentu memerlukan dokumen-dokumen yang lengkap dan juga benar oleh masing-masing ASN, dalam hal ini P3K. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga itu ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah setelah penyerahan SK pengangkatan tanggal 6 Mei 2024 bagi pegawai baru P3K, pada saat itu juga telah diinformasikan kepada seluruh pegawai P3K bahwa untuk pembayaran gaji mereka, para P3K ini harus memasukkan berkas gaji ke BKAD untuk pembayaran gaji bulan Juni 2024 karena efektif mereka bekerja mulai bulan Juni. Nah, batas waktu pemasukan berkas sesuai dengan SOP atau Standard Operating Procedure kami yaitu pada tanggal 10 Mei 2024. Ini terkait dengan sebetulnya penginputan SIM gaji di mana prosesnya harus diselesaikan paling lambat tanggal 20 Mei. Nah, berkaitan dengan pemasukan berkas tersebut ada beberapa SKPD yang memiliki pengangkatan P3K baru yang terlambat memasukkan berkas ke BKAD. Ada 3 SKPD, yaitu Dinas Kesehatan,
Dinas Pendidikan, dan Dinas Kebakaran. Nah, Dinas Kesehatan memasukkan berkas tanggal 14 Mei 2024, 4 hari sesudah deadline yang kami sampaikan. Dinas Kebakaran tanggal 18 Mei, kemudian Dinas Pendidikan tanggal 26 Mei 2024. Ini data yang masuk ke kami. Nah, dari berkas-berkas gaji tersebut ketika akan diinput ke SIM gaji, Sistem Informasi Manajemen Gaji, ada ditemukan beberapa kesalahan di dalam berkas-berkas tersebut. Antara lain adalah SK pengangkatan P3K dan SPK yang keliru, sehingga SKPD harus menarik kembali berkas gaji tersebut untuk diperbaiki. Ya, setelah diperbaiki baru mereka harus kembalikan lagi ke BKAD untuk kita proses lanjut. Nah, berkas gaji yang telah diperbaiki ini masukkan sudah tanggal 17 Mei, sehingga berkas gaji ketiga SKPD ini sudah tidak sempat lagi untuk diinput ke SIM gaji. Nah, gaji bulan Juni tersebut karena batas waktu penginputan berkas adalah tanggal 20 Mei 2024, maka sistem sudah close, kita tidak bisa bayarkan. Nah, oleh karena itu, maka kami berupaya untuk tetap menginput. Namun kembali, kami dipersoalkan dengan penginputan gaji untuk bulan berikutnya lagi yang sudah antri. Di awal bulan Juni 2024 ketika BKAD sementara melakukan penginputan data gaji P3K, ternyata masih ada dari P3K yang perlu lagi penambahan berkas. Jadi kelengkapan berkasnya belum lengkap, ya kan? Yaitu berita acara pengambilan sumpah jabatan. Karena dokumen tersebut baru diserahkan oleh BKPSDM ke P3K menurut mereka di awal bulan Juni. Sementara ketentuannya syarat untuk membayar tunjangan jabatan fungsional dari P3K ini itu harus tanggal 1. Nah, hal ini menyebabkan harus dilakukan penyesuaian kembali lagi data tunjangan fungsional untuk gaji bulan Juli 2024. Nah, setelah selesai membentuk data gaji bulan Juli 2024, maka pada tanggal 21 Juni 2024 BKAD langsung mengerjakan data gaji susulan untuk gaji bulan Mei dan Juni, karena kan sudah terlambat dan tidak bisa dibayarkan karena ada keterlambatan dokumen itu. Tapi tetap kita proses untuk susulan gaji bulan Mei dan Juni 2024. Namun demikian, daftar gaji susulan bulan Mei 2024 tersebut harus diperbaiki karena ada data tunjangan fungsional dari P3E yang ikut terbentuk sesuai dengan data gaji Juli 2024 dan sesuai jelaskan. Sementara sesuai ketentuan untuk bulan Mei 2024 P3K belum bisa mendapatkan tunjangan fungsional dikarenakan tanggal berita acara pengambilan sumpah ada tanggal 6 Mei. Seharusnya tanggal 1, ya. Dan untuk merubah data gaji tersebut, BKAD harus merubah data secara manual. Tidak boleh kita melakukan perubahan berdasarkan sistem secara otomatis. Karena kesalahan itu telah terjadi kesalahan penginputan, maka kita harus taruh kembali, kemudian kita koreksi satu-satu. Nah, pegawai ini kan ada ratusan. Tidak mungkin staf kita ini mengerjakannya 1 hari 2 hari saja. Nah, sementara ada batasan waktu yang tidak boleh terlewati. Kalau terlewati itu artinya SIM gajinya sudah close, kita tidak bisa Diulang lagi berarti. harus diulang lagi, begitu. Nah, dengan demikian maka karena kita lakukan secara manual, maka terjadi kelambanan juga, di mana kemudian setelah selesai data gaji bulan Mei 2024 tersebut baru bisa nanti dibayarkan. Nah, untuk pembuatan data gaji susulan bulan Mei dan Juni 2024 yang terjadi keterlambatan ini, yang saya katakan tadi terjadi penyesuaian data, itu juga menjadi lebih terlambat karena pada saat kita mau melakukan penyesuaian, ada migrasi data dari Simpati Taspen, ya, Simpati Taspen, tabungan asuransi pegawai negeri sipil, versi desktop ke versi web, di mana sekitar 3 hari aplikasi SIM gaji tidak bisa dipergunakan karena sistem sedang melakukan migrasi data yang dilakukan oleh
Taspen. Dan daftar gaji susulan bulan Mei dan Juni itu baru bisa diselesaikan sekitar tanggal 11 Juli 2020. Dan itu sudah mulai dibagikan kepada SKPD karena di akhir bulan Juni dan awal bulan Juli tersebut PKAD harus memproses pembayaran gaji bulan Juli 2024 dan pembuatan laporan belanja gaji dan TPP ke Kementerian Keuangan. Jadi pekerjaan juga di BKD tidak sedikit. Kita tumpang tindih melakukan pemrosesan untuk gaji-gaji ini. Gaji susulan belum selesai, kita juga sudah harus secara bersama-sama menyusun gaji bulan berikutnya bagi SKPD pegawai di SKPD yang tidak terlambat. Nah, jadi yang terlambat dan yang tidak terlambat itu kita harus proses sama-sama. Ya kan, karena keterlambatan pemasukan berkas ini dan juga ada ada migrasi data tadi. Nah, sebetulnya keterlambatan ini sifatnya biasa, bukan suatu hal yang luar biasa. Kalau saya dulu, saya sampai rapel 7 bulan sejak saya diangkat jadi PNS. Nanti 7 bulan berikut baru saya terima gaji. Karena itulah penyesuaian itu seharusnya dipahami dan bisa dimaklumi sebetulnya oleh para P3K, apalagi media yang menurut kami itu harus menyampaikan sesuatu yang benar. Di media juga Pak tertera beberapa ASN juga TPP belum dibayarkan Pak. Kalau TPP belum dibayarkan itu terkait memang karena sumber-sumber yang menjadi sumber pendanaan untuk P3K saat ini semua daerah kan sementara mengeluh, bukan cuma pemerintah kota. Karena target PAD itu yang kita harapkan capaiannya per bulan itu mampu untuk mengcover semua jenis belanja-belanja yang bersumber dari PAD tersebut tidak tercapai. Kenapa itu juga tidak tercapai? Sebetulnya pihak Bapenda akan menggenjot itu agar supaya sesuai dengan target bulanan yang direncanakan. Namun demikian, kan tahun ini ada pilkada, maka seluruh dana ya yang bersumber dari PAD itu sebagian besarnya dikonsentrasikan untuk pilkada. Nah, kita harus mengeluarkan anggaran untuk pilkada sendiri saja itu 61 miliar. Sementara PAD kita setahun itu 300 miliar lebih sedikit. Jadi sekitar 20% lah dari hasil. Kemudian dia harus kita bayarkan dalam 1 bulan ini. Pertama bulan ini, maksimal paling lambat akhir bulan ini sudah harus terbayarkan lunas untuk pada penyelenggara pilkada anggaran ini. Nah, ini yang menyulitkan, bukan berarti TPP itu tidak akan kita bayarkan, hanya saja tertunda. Ya, kami berharap dia tidak akan tertunda dalam waktu yang lama. Saya akan berupaya semaksimal mungkin, BKAD akan berupaya semaksimal mungkin. Paling jelek ya bulan ini yang agak terlambat pembayarannya, tetapi mudah-mudahan bulan depan akan normal. Karena PAD yang baru kan sudah masuk. Belum lagi dana bagi hasil dari provinsi itu masuk. Dan ada sebagian dana DAU sesuai dengan ketentuan dalam kondisi-kondisi kita melaksanakan pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang super prioritas itu bisa menggunakan sebagian dari dana DAU. Nah, kita harus menunggu semua itu. Semua itu kan ada penjadwalannya. Kapan DAU turun? Biasanya DAU turun tanggal 28 sampai tanggal 30 setiap akhir bulan itu. Nah, PAD itu biasanya disetor tanggal 15. Nah, ya mudah-mudahan besok ini, hari ini 14 ya. Mudah-mudahan besok PAD ada yang masuk sehingga bisa meringankan beban kita juga. Dan kalau dia cair, ya bisa saja minggu depan TPP cair. TPP kan bukan sudah menunggak, kan belum kan? Bulan lalu terbayar. Hanya memang PNS sudah pada was-was sekarang ini karena ini sudah tengah bulan Juli, belum ada informasi TPP akan dibayar. Tapi lewat wawancara hari ini saya sampaikan bahwa TPP akan kami bayarkan minggu depan. Terima kasih. Jadi tidak akan ada tunggakan. Kemudian juga DAU sebentar lagi masuk
dan persoalan mengenai dana pilkada sudah memang kami siapkan standby di RKUD, tidak boleh disentuh kecuali untuk pembagian ke para penyelenggara pilkada. Saya kira itu yang bisa saya klarifikasi dan jelaskan, mudah-mudahan masyarakat bisa mengerti, dan para media sekalian juga saya harapkan kalau dalam memberikan informasi sebaiknya cross check ke semua pihak yang berkepentingan agar supaya informasinya itu berimbang. Tidak hanya mendengar dari satu pihak, tapi mendengar juga dari berbagai pihak, terutama pihak yang berkompeten untuk menjelaskan supaya data dan informasi yang disampaikan itu akurat. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.